Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Sleepless, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Vincent Downs bersama dengan rekannya yang bernama Sean Cash sedang mengejar sebuah mobil. Mereka kemudian berhasil membuat mobil tersebut menabrak, dan setelah kedua orang yang berada di mobil keluar, Vincent dan Cash menembak mereka berdua. Gak lama kemudian, satu mobil berisi orang-orang bersenjata ikut datang dan ikut menyerang Vincent dan Cash. Di sini, muka Vincent tergores peluru yang ditembakkan, dan karena kalah jumlah, Vincent dan Cash mengambil tas di mobil kedua orang yang sebelumnya mereka tembak, lalu kabur. Di perjalanan, Cash membuka tas yang mereka ambil yang ternyata berisi 25 kg kokain. Cash pun senang karena kokainnya ini akan dia jual lagi, dan hasilnya akan dia bagi dua dengan Vincent. Tetapi Vincent di sini tampak tidak senang. Kita kemudian dapat mengetahui kalau tas berisi 25 kg kokain tersebut ternyata milik pengusaha kaya bernama Stanley Rubino yang sebenarnya akan mengirimkan kokain tersebut kepada mafia sadis bernama Rob Novak yang membelinya. Sekedar informasi, ayah Novak ini adalah bos mafia besar yang terkenal. Keesokan harinya, polisi ditugaskan untuk menyelidiki kasus penembakan kemarin. Tetapi Vincent langsung mengatakan kalau dia dan Cash lah yang mau menyelidiki kasus tersebut. Ini Vincent lakukan supaya jejak keterlibatan mereka dalam penembakan itu nggak ketahuan. Sesampainya di TKP, Vincent bertemu dengan dua detektif, yaitu Jennifer Bryan dan rekannya Doug Dennison. Melihat luka baru di muka Vincent dan perilakunya yang mencurigakan, Jennifer curiga kalau Vincent dan Cash ikut terlibat dalam penembakan. Jadi Jennifer pun mulai menyelidiki mereka. Di saat Vincent pergi, dia ditelepon oleh mantan istrinya, Dana, yang menyuruhnya untuk menjemput anak mereka yaitu Thomas dan mengantarnya ke tempat latihan sepak bola. Setelah Vincent menjemput Thomas di rumah sakit tempat Dana bekerja dan akan mengantar Thomas ke tempat latihan sepak bola, mobilnya tiba-tiba diberhentikan oleh anak buah Rubino. Anak buah Rubino kemudian menculik Thomas dan juga menikam perut Vincent. Rubino lalu menelpon Vincent untuk memberitahu kalau kokain yang Vincent ambil adalah kokain yang akan dikirimkan kepada Novak. Rubino lalu menyuruh Vincent mengembalikan kokainnya dalam waktu 3 jam untuk menukarnya dengan Thomas. Vincent pun panik dan langsung mengabari Cash. Saat bertemu, Vincent langsung marah kepada Cash karena membuatnya terlibat masalah dengan Novak dan meminta Cash untuk memberikan kembali kokainnya. Di sisi lain, Novak sedang menginterogasi sepupunya yang ternyata merupakan informan DEA yang membuat Novak akhirnya kehilangan kokainnya yang seharusnya dia berikan kepada orang, sehingga dia akhirnya terpaksa memesan kokain dari Rubino. Karena masalah ini, Novak pun menyuruh anak buahnya memotong lidah sepupunya sendiri. Kita kemudian diperlihatkan kalau Vincent yang sudah memegang kembali tas berisi kokain pergi ke kasino milik Rubino yang bernama Luxus. Di sana, dia pergi ke toilet lalu menyembunyikan kokainnya di atap toilet. Vincent kemudian pergi ke kamar Rubino dan mencoba memastikan kalau Rubino benar-benar akan membebaskan Thomas. Sementara itu, Jennifer yang sedang membuntuti Vincent juga sampai di Luxus, dan dia sempat melihat Vincent membawa tas ke kamar mandi. Nah, sementara Vincent berada di kamar Rubino, Jennifer menanyakan penjaga toilet tentang tas yang dibawa Vincent, dan Jennifer pun kemudian mendapatkan tas tersebut lalu menaruhnya di loker tempat spa wanita. Saat Vincent akan mengambil kokainnya untuk diberikan kepada Rubino, dia kemudian melihat kalau kokainnya udah nggak ada. Vincent pun panik dan dia mulai mencari keberadaan kokainnya. Sementara itu, Novak bersama anak buahnya sampai di Luxus dan pergi ke kamar Rubino. Mengetahui kalau kokainnya belum ada, Novak pun marah, lalu menjelaskan kalau kokain tersebut seharusnya akan diberikan oleh Novak dan ayahnya sebagai hadiah kepada orang yang akan membuat keluarga Novak bisa menguasai wilayah di Kanada. Di sisi lain, Vincent terpaksa membodohi Novak dengan menaruh banyak gula putih di kantong plastik lalu menaruhnya di tas, supaya tampak seperti kokain. Vincent kemudian merusak resleting tas tersebut lalu pergi ke kamar Rubino dan memberikan tas tersebut kepada Novak. Vincent lalu bilang kalau ada polisi yang sedang berada di Luxus untuk mencari Novak, sehingga tanpa mengecek isi tas, Novak dan anak buahnya pun pergi. Rubino lalu membebaskan Thomas dan Vincent pun langsung buru-buru membawa Thomas untuk pergi. Di mobil, Novak mengecek kokainnya dan sadar kalau yang diberikan kepadanya adalah gula putih. Novak langsung memberitahu Rubino, dan Rubino yang panik langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Thomas dan Vincent. Vincent pun kemudian berhasil ditemukan dan berkelahi dengan satu anak buah Rubino.
Nah, dengan bantuan dari Thomas, Vincent berhasil mengalahkan anak buah Rubino tersebut. Vincent kemudian menjelaskan kepada Thomas kalau selama 2 tahun ini, dia sebenarnya sedang menyamar untuk membongkar kasus narkoba yang besar. Mereka berdua lalu mencoba kabur, tetapi Thomas berhasil ditangkap oleh anak buah Rubino. Sementara itu, Jennifer menjelaskan situasinya kepada Dennison dan menyuruh Dennison untuk pergi ke Luxus. Namun, Jennifer dan Dennison gak nemuin Vincent di sana, sehingga Dennison menyuruh Jennifer untuk pulang dan memberikan kunci loker spa berisi kokain kepadanya. Jennifer pun menurutinya. Dia memberikan kunci lokernya kepada Dennison dan bersiap untuk pulang. Tetapi saat akan naik lift untuk pulang, dia berpapasan dengan Vincent yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Sadar akan hal ini, Jennifer mengejar Vincent sampai ke sebuah kamar hotel di mana mereka berkelahi. Hingga akhirnya Vincent berhasil memborgol Jennifer di kasur. Vincent lalu menjelaskan kalau dia adalah polisi yang sedang menyamar untuk membongkar kasus narkoba besar yang mana rekannya sendiri, Cass, juga termasuk di dalam kasus narkoba ini. Vincent meminta Jennifer untuk memberitahu di mana tas berisi kokainnya dan Jennifer pun terpaksa memberitahu. Saat Vincent akan pergi ke loker spa wanita, Jennifer yang masih gak percaya sama Vincent menelpon Dennison yang sebelumnya udah mengambil tas isi kokain untuk menangkap Vincent di tempat spa. Di tempat spa, Vincent bertemu dengan Dennison dan mereka pun berkelahi hingga akhirnya Vincent berhasil membuat Dennison pingsan. Di sisi lain, Rubino sengaja membuat Thomas lolos untuk menjebak Vincent. Nah, Cass yang sebelumnya disuruh Vincent untuk pergi ke Luxus tiba di tempat parkir dan bertemu dengan Vincent. Cass tiba-tiba udah mengetahui kalau Vincent akan menangkapnya dan marah kepadanya. Namun tiba-tiba satu anak buah Novak datang dan Cass melindungi Vincent dengan menembak anak buah Novak tersebut. Namun di sini Cass juga terkena tembak dan sekarat. Vincent kemudian mengambil HP milik Cass lalu kembali ke dalam menggunakan seragam polisi yang dibawa oleh Cass. Nah, Dana yang dari sebelumnya udah menelpon Vincent tentang kenapa Thomas nggak bisa dihubungi dan diberitahu oleh Vincent kalau Thomas sedang berada di Luxus, menyadari ada sesuatu yang aneh. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Luxus. Kemudian tiba-tiba di HP Cass terdapat pesan suara masuk yang berisikan suara Dennison yang memberitahu Cass kalau kokainnya udah ada di dia dan juga menyuruh Cass untuk membunuh Vincent supaya nggak merusak operasi mereka. Melihat ini, Vincent pun tampak terkejut. Dennison yang udah kembali sadar bersama dengan Jennifer pergi ke parkiran. Sementara Jennifer mengecek jasad satu anak buah Novak, Dennison mendatangi Cass yang ternyata masih hidup dan menanyai apakah Vincent tahu tentangnya. Cass menolak untuk menjawab, lalu Dennison pun membunuhnya. Kita kemudian diperlihatkan kalau Dennison juga sering bekerja untuk keluarga Novak. Gak lama setelahnya, Novak yang udah muak melihat Vincent dan mulai menembaki seisi kasino. Di sini Vincent bertemu kembali dengan Thomas dan mereka pun kabur ke parkiran. Ketika orang-orang di kasino panik dan akan keluar, Jennifer menemukan Rubino lalu menangkapnya. Saat Vincent dan Thomas mencoba kabur, mereka berhasil dihentikan oleh Novak dan anak buahnya. Di sini Vincent dan Thomas hampir terbunuh, tetapi Dana datang tepat waktu dan membantu mereka membunuh semua anak buah Novak. Namun, Novak kemudian berhasil menyudutkan keluarga Vincent, sehingga Vincent pun menyerahkan diri. Novak lalu langsung menembak Vincent di dada, dan Vincent pun membalas dengan menembak Novak hingga tewas. Di saat Jennifer dan Dennison yang sedang berada di mobil bersama Rubino yang ditangkap, Vincent menelpon Jennifer dan memperdengarkan pesan suara Dennison kepada Cass. Dennison tampaknya mendengar itu dan dia langsung menembak Jennifer, Rubino, serta pengemudi sehingga mobilnya pun kecelakaan. Dennison keluar dari mobil lalu bilang kepada polisi lain kalau Rubino menyerang seisi mobilnya. Tetapi Jennifer yang ternyata masih hidup keluar dari mobil dan menyuruh para polisi menangkap Dennison, sehingga Dennison pun kemudian berhasil ditangkap. Kita kemudian diperlihatkan kalau Vincent dan Jennifer dirawat di rumah sakit yang sama, di mana di sini Vincent dan Jennifer pun saling minta maaf karena sebelumnya sempat salah paham. Di sisi lain, di parkiran Luxus, agen DIE korup yang membersihkan TKP mengambil HP Novak yang berdering, di mana ternyata ayah Novak lah yang menelpon. Agen DIE korup tersebut lalu mengangkat teleponnya dan memberitahu ayah Novak kalau ada masalah. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Sleepless.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.